Udah, lanjut. Oke. Profil berkomunikasi. Lanjut, bisa. Oke. Berikutnya adalah hasil uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Hasil uji kualitas data terbagi atas dua, yakni uji validitas serta uji reliabilitas. Uji validitas ini diartikan sebagai suatu pengujian untuk melihat apakah suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid atau tidak. Pada penelitian ini, hasil variabel pada X1 dan X2 terhadap Y memperoleh nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yakni 0,25 pada koefisien korelasi. Dan dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada penelitian ini ialah dikatakan valid. Kedua, uji reliabilitas, yakni suatu pengujian untuk melihat adanya konsistensi variansi pada pengaruh antar variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Uji reliabilitas pada penelitian ini menghasilkan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70 dan dapat dikatakan bahwa uji reliabilitas pada penelitian ini yakni disimpulkan reliable. Berikutnya ialah uji asumsi klasik, terbagi atas tiga: uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heterogenestisitas. Pertama ialah uji normalitas, yakni suatu pengujian terhadap nilai residual untuk mengungkapkan bahwa instrumen penelitian ini dapat berdistribusi normal atau tidak. Udah, lanjut. Hasilnya aja. Langsung sini. Ya. Berikutnya adalah hasil uji hipotesis, terbagi atas dua: uji T atau uji secara parsial serta uji F, yakni uji secara simultan. Uji F atau uji secara parsial ini menetapkan T tabel sebesar 0,2,00172 dan memperoleh nilai T hitung yakni sebesar 9,98, yang artinya nilai T hitung ini lebih besar daripada nilai T tabel, serta memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00, yang mana nilai signifikansi ini lebih kecil daripada kriteria pengujian yang ditetapkan. Lanjut kepada variabel X2, yakni memperoleh nilai T hitung sebesar 51,122 serta nilai signifikansi sebesar 0,000, yang mana nilai T hitung ini lebih besar daripada T tabel serta nilai signifikansi ini lebih kecil daripada kriteria pengujian yang ditetapkan, yakni sebesar 0,05. Lanjut pada uji F atau uji secara simultan, menetapkan F tabel sebesar 3,15. Pada uji F ini memperoleh nilai F hitung sebesar 1284,97 serta nilai signifikansi sebesar 0,00, yang mengartikan bahwa nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai F tabel serta nilai signifikansi itu lebih kecil daripada kriteria pengujian yang ditetapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis pada uji T dan uji F menghasilkan kesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Berikutnya terdapat hasil analisis regresi linier berganda serta hasil koefisien determinasi. Pada hasil analisis regresi linier berganda menetapkan Y sama dengan 0,106, yakni perolehan nilai konstanta ditambah 0,001 pada B1, X1 ditambah 0,470, yakni perolehan pada B2, X2, yang mana hasil analisis regresi linier berganda ini menghasilkan 4 kesimpulan. Yang pertama, apabila tidak terjadi perubahan pada variabel X1 dan X2 sebesar nilai satuan, maka tidak terjadi perubahan pada variabel Y sebesar nilai satuan. Yang kedua, apabila terdapat pengaruh pada variabel X1 sebesar nilai satuan, maka terdapat pengaruh terhadap variabel Y sebesar nilai satuan. Ketiga, apabila terdapat pengaruh pada variabel X2 sebesar nilai satuan, maka terdapat pengaruh juga terhadap variabel Y sebesar nilai
dan yang keempat, apabila terdapat peningkatan pada variabel X1 dan X2 sebesar nilai satuan, maka terjadi peningkatan pada variabel Y sebesar nilai satuan. Berikutnya ialah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini suatu pengujian untuk melihat adakah peningkatan pada pengaruh antar variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Dan hasil koefisien determinasi ini untuk menjelaskan seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh nilai R-square sebesar 0,978 atau 97,8%, mana hasil tersebut dapat dikategorikan sangat kuat berdasarkan tabel interpretasi nilai R, dan sisanya sebesar 2,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan terbagi atas 3, yakni 1. Kecerdasan emosional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Biro Komunikasi di Kemenkomarves. Yang kedua, etos kerja atau X2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja atau Y pada karyawan Biro Komunikasi di Kemenkomarves. Yang ketiga, kecerdasan emosional dan etos kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan Biro Komunikasi di Kemenkomarves. Berikutnya, terdapat saran. Saran terbagi atas 3, yakni 1. Pada kecerdasan emosional, diharapkan pimpinan supaya memperhatikan kondisi terkait relationship management atau manajemen hubungan berupa adanya pengaruh baik antar sesama rekan kerja. Kedua, ialah etos kerja, yakni diharapkan supaya pimpinan dapat menekankan nilai pencapaian target dalam bekerja berupa adanya peningkatan etos kerja. Yang ketiga, diharapkan pada variabel kepuasan kerja atau variabel Y, diharapkan supaya pimpinan dapat memperhatikan serta menekankan nilai dorongan dan nasihat berupa adanya motivasi dan nasihat dari sang pimpinan. Dari ketiga kesimpulan ini tentunya didasarkan pada hasil analisis data yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan ketiga saran ini tentunya didasarkan pada persoalan yang terjadi pada teori-teori terkait variabel serta didasarkan pada hasil jawaban responden, yang mana kategori ragu-ragu dan tidak setuju itu lebih besar daripada kategori sangat setuju maupun setuju. Demikian hasil penelitian skripsi yang